Kristus. Selamat pagi, pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Pemberita firman dalam ibadah pagi ini adalah Ibu Penatua Billy Kartikawati. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu pertama sesudah Epifani. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 104 ayat 33 akan menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini, yang mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Marilah kita merendahkan diri dan berdoa mengakui dosa dan kesalahan dan kejahatan kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk mendekat kepada Kristus. Kami gagal menjadi teladan iman bagi keluarga dan teman di persekutuan, karena kami terlalu sibuk dengan pekerjaan dan hanya fokus pada diri sendiri, sehingga tidak menghargai dan memperdulikan sesama yang membutuhkan perhatian dan kasih dari kami. Bapa yang rahim,
Kami memohon, ampunilah segala salah dan dosa kami. Bapa yang rahmani, kami memohon, pakailah hidup kami menjadi teladan bagi sesama yang kami jumpai dalam karya dan layan kami. Bapa yang pengasih, kami memohon, baharuilah kami agar kehidupan kami dapat mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan segenap hidup kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, ya Kristus kekasih jiwa kami, ya Roh Kudus yang membimbing kehidupan kami. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena siapakah kami ini? Kami manusia yang pendosa, cenderung untuk berbuat dosa, tetapi yang selalu Engkau kasihi dan Engkau ampuni. Saat ini kami boleh ada saat ini karena kemurahan kasih dan pengampunan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan, walaupun masih berada di rumah kami masing-masing, tetapi sukacita tidak pernah sirna dalam kehidupan kami, karena kami merasakan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, segenap hidup dan kehidupan kami siapkan untuk mendengarkan sapaan firman. Karuniakan Roh Kudus-Mu memimpin kami Bapa, agar apa yang kami baca dan renungkan bersama menjadi berkat bagi kehidupan kami, untuk kami melanjutkan hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami. Kami segenap anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan,
kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah membesarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itu yang akan menjadi tema dalam renungan kita pada pagi hari ini. Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita simak bacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 104 ini, diawali dengan kalimat yang sama, yakni pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan kalau kita simak di ayat yang terakhir, ayat 35, juga dikatakan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Mungkin kita sering mendengar orang mengungkapkan kata puji Tuhan kalau kita berjumpa dengan teman seiman, ya. Ada sering kita dengar puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Siapapun yang bisa alami sebelum pandemik, ya, kalau sekarang udah pandemik tidak pakai salaman, tapi tetap saja katakan puji Tuhan. Sebuah ungkapan yang sering kita dengar atau mungkin kita juga sering mengucapkannya, itu akan menjadi sesuatu yang rutinitas, atau bahkan kadang kita jadi kehilangan makna dari apa yang kita ucapkan. Hanya di bibir saja. Apakah benar-benar ketika kita salaman dengan teman seiman kita bilang puji Tuhan, benar-benar kita memuji Tuhan? Mungkin sambil bilang puji Tuhan, lirik gaya bajunya, atau baru lagi dia punya baju, dalam hati seperti itu. Jadi kalimat atau sesuatu yang rutin kita lakukan itu kadang mengalami penurunan nilai atau degradasi nilai dari kata itu sendiri atau sesuatu yang sering kita lakukan. Bagaimana supaya sesuatu yang kita sering lakukan menjadi rutinitas itu tidak kehilangan makna atau bahkan tidak menjadi turun nilainya? Kita akan belajar dari firman Tuhan Mazmur 104 ayat 1 sampai 5 yang menjadi pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur memberikan puji-pujian atas karya ciptaan dan pemeliharaan Tuhan, juga kekuasaan serta kemurahannya terhadap semua makhluk. Allah digambarkan sebagai Tuhan yang menguasai alam. Sebab itu pemazmur di sini
memuliakan Tuhan yang Maha Besar. Ia mengatakan betapa semarak keagungan Tuhan atas dunia ini. Tuhan pencipta laut dan daratan. Tuhan memelihara semua makhluk hidup. Tuhan membuat peredaran matahari dan bulan secara teratur. Kita saksikan kalau di malam hari ada bintang-bintang dan bulan. Pernahkah terjadi tabrakan? Semuanya serba teratur dan indah dipandang mata. Ini digambarkan oleh pemazmur. Bagi pemazmur, memuji Tuhan harus tetap dilakukan terus-menerus dalam segala keadaan, sebagai pernyataan bahwa Allah memerintah atas dunia, Allah berkuasa atas segala ciptaannya. Karena itu pemazmur mengajak jiwanya untuk memuliakan Tuhan. Karena dengan bersukacita memuliakan Tuhan, maka jiwa menjadi kuat dan tubuh kembali segar. Itu yang diyakini oleh pemazmur, yaitu Raja Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mazmur ini kembali dilantunkan dalam ibadah ketika garis keturunan terakhir dari Daud dibawa ke pembuangan, agar jiwa mereka tidak lesu, seakan tidak berdaya menghadapi kuasa dunia yang menindas mereka. Mereka diingatkan bahwa akan kemahakuasaan Tuhan yang sudah memerintah dunia ini. Mereka diingatkan kembali, ada tangan yang penuh kuasa yang akan menolong mereka. Tuhanlah yang akan menghadapi dan juga melenyapkan orang-orang fasik di bumi ini, musuh-musuh orang-orang Israel saat itu. Namun demikian, pemazmur mengajak hati umat harus tetap berpaut pada Tuhan. Daud di sini memberi contoh bagaimana mengajak dan mengarahkan jiwa kepada Tuhan yang menjadikan semuanya, yaitu alam dan isinya ini. Harus ada yang dilakukan umat untuk menguatkan jiwanya. Permulaan yang penting untuk dilakukan ialah mencurahkan perhatian secara sungguh-sungguh dengan segenap hati dan kekuatan serta kemampuan untuk mengasihi juga memuji Tuhan. Makanya pemazmur mengajak, pujilah Tuhan hai jiwaku, kepada segenap umat yang berada di pembuangan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan pemazmur, yakni Daud, ketika dia menengadahkan diri kepada kemuliaan Tuhan yang bersinar di dunia atas, walau dia tidak terlihat, walau Allah tidak terlihat. Namun umat harus mengajak jiwanya untuk mengaku seperti Daud, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Ini pengakuan Daud di ayat yang pertama. Pujilah Tuhan ya jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Jiwa pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu ada dan dapat dilihat dari segala pekerjaannya, seperti tema yang ada di bacaan Alkitab ini. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ada kemahakuasaan Allah. Allah mengatur segala ciptaannya sehingga dapat dinikmati oleh umat manusia. Tuhan Maha Bijak, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Besar. Tuhan berselimutkan terang seperti kain. Pada ayat 2 dikatakan, ini mau menyatakan bahwa Tuhan adalah terang dan Bapa segala terang. Ia bertahta dalam terang. Tuhan membentangkan langit seperti tenda. Mungkin kita
karena sibuk tak pernah menikmati bagaimana suasana malam. Ketika malam cerah, tidak hujan, tidak mendung. Betapa indahnya bentangan langit yang Tuhan ciptakan, dengan bintang gemintang yang bercahaya, dengan bulan yang memantulkan cahaya matahari. Kalau ini kita saksikan seperti yang pemazmur rasakan, jiwa kita bisa bersuka cita, hati kita bisa bersuka cita. Lalu keluarlah ungkapan syukur, memuji Allah yang sudah menciptakan alam dan seisinya ini. Semuanya serba teratur di bawah kendali Allah. Tidak ada yang berbenturan satu dengan yang lainnya. Semuanya yang bergerak diatur oleh Tuhan, segenap makhluk hidup di muka bumi ini. Seperti yang dikatakan tadi, Ia bertata dalam terang. Tuhan membentangkan langit seperti tenda. Ia mempunyai kamar-kamar loteng dan didirikan di air yang berada di atas langit. Itu karena Ia adalah pemilik dan penguasa semua yang berada di atas dan di bawah langit ini. Ketika saya masih kecil pernah membayangkan ibu bapak hujan itu, saya membayangkan ada raksasa yang di atas langit dengan menggulingkan tong yang berisi air sehingga air itu turun ke langit, turun ke bumi ini. Itu bayangan saya waktu masih kecil. Dan karena waktu itu ketika ibu saya tanya, jawabannya ya sekedarnya saja, tidak menjelaskan bagaimana terjadinya hujan itu dari uap air laut lalu naik ke atas yang di sana dengan kondisi dingin lalu membeku jadi awan, dan ketika awan sudah begitu berat lalu turun kembali ke bumi. Itu dijelaskan ketika kita sekolah ya, baru tahu. Sebelumnya saya pernah membayangkan seperti itu, ada raksasa yang besar. Ternyata ketika kita berangsur usia bertambah, kita jadi mengerti semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan katakan, pemazmur dikatakan di sini tadi bahwa Ia mempunyai kamar-kamar loteng yang didirikan di atas air, yang berada di atas langit. Itu semua mencerminkan betapa besarnya kuasa Allah. Ia membuat angin sebagai suruhan-suruhannya dan api sebagai pelayan-pelayannya. Jadi apapun unsur di alam semesta ini, air, angin, api, tanah, mereka ada karena Tuhan menciptakannya. Keberadaan unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan yang menjadikan mereka. Keberadaan mereka juga berasal dari Tuhan dan masih ada sampai dengan saat ini juga karena kehendak Tuhan. Keberadaan mereka ditopang oleh Tuhan. Tuhan memakai mereka sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada yang berjalan di luar kendali Allah. Semua ada di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Saudaraku, kuasa Tuhan yang besar telah membuat bumi terpancang sedemikian rupa sehingga tetap kokoh untuk seterusnya. Itu ada di ayat 5. Pemazmur mengatakannya seperti menghimbau seseorang. Pemazmur mengajak jiwanya untuk melihat ke atas, di mana bulan dan bintang gemintang ada, matahari ada, lalu melihat ke bawah dan juga ke sekeliling pada kuasa Tuhan yang bersinar di seluruh bagian alam semesta ini. Dengan demikian jiwanya dapat kembali merenungkan dan mempercayai serta mempercayakan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu.
dengan menyaksikan alam ciptaan sekitarnya, pemazmur menyadari betapa maha kuasanya Allah. Itu membangkitkan semangatnya, jiwanya untuk memuji Tuhan, sehingga dia beroleh sukacita, menguatkan semangat hidupnya di dalam menghadapi segala tantangan bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini menyentakkan hati dan jiwa kita tentang kemahakuasaan Tuhan yang nampak dalam alam semesta ciptaannya. Kebesaran dan kedahsyatan Tuhan dalam ciptaannya tidak hanya kita bicarakan, tetapi seharusnya lah kita memuji dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu bagaimana caranya kita memuji dan memuliakan Allah? Yang pertama, jangan pernah kita menyombongkan atau membesarkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun kita kuat, sekalipun kita pandai, sekalipun kita kaya, sekalipun kita hebat, kita memiliki sejuta prestasi, jangan pernah itu disombongkan. Sebab di hadapan Tuhan kita ini kecil. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan. Kalaupun saudara kuat atau kita kuat, kalaupun kita hebat, kalaupun kita pandai, kalaupun kita kaya, kalaupun kita memiliki segudang prestasi, itu semua karena kuasa Tuhan yang maha besar, yang telah berkarya memberikan keberhasilan dan kekuatan kepada kita. Jadi ingatlah bahwa segala sesuatu tetap berada di bawah kendali kekuasaan Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Yang kedua, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Seperti alam semesta yang diciptakan dan diatur oleh Tuhan, Dia juga yang menggerakkan dan mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu, teruslah percayakan diri dan hidup kita kepada Dia. Percayakanlah masa depan kita pada kendali Tuhan. Walaupun mungkin saat ini dunia sedang gonjang-ganjing, itu terjadi juga karena virus yang sangat kecil, yang tidak kasat mata, yang itu juga sebagian dari ciptaan Tuhan yang sedang memporak-porandakan kehidupan di muka bumi ini. Semua manusia merasakan dampak dari virus corona. Sangat kecil, tidak terlihat, namun kedahsyatannya membuat orang jadi terpuruk, membuat manusia jadi putus asa, kehilangan sanak saudaranya, kehilangan mata pencaharian. Anak-anak jadi kehilangan kegembiraan mereka berjumpa dengan teman-temannya di sekolah. Orang tua jadi suntuk karena harus menghadapi anak-anak, mendampingi mereka belajar yang selama ini dipercayakan kepada guru, ketika diantar sekolah sudah selesai. Tidak tahu apa yang terjadi di sekolah. Yang penting sudah tidak ada di rumah, aman. Itu karena virus yang sangat kecil, yang tidak kasat mata. Tetapi ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu juga berada di bawah kendali Allah. Kenapa? Kalau kita merenungkan, kita bisa mengingat kembali betapa besar dan kuasanya
atas segala makhluk hidup di muka bumi ini. Dia juga yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada manusia, memberikan kepandaian kepada manusia, sehingga kita beberapa hari yang lalu mendengarkan vaksin sudah bisa ditemukan, sedang didistribusikan di Indonesia ini untuk dibagikan terlebih dahulu kepada para medis. Ini juga karya Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang terjadi di sekitar kita, yang kadang luput dari perhatian kita, sehingga selalu ada sumut-sumutan di dalam kehidupan kita, keluh kesah yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita. Padahal ketika kita mau merenungkannya, betapa dahsyatnya kuasa Allah, betapa besarnya karya Allah atas dunia ini, dan juga bagi kita manusia ciptaannya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, jangan gampang menyerah terhadap persoalan yang sedang membebani kita. Ada Allah yang Maha Kuasa. Persoalan kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran kuasa Allah. Kalau kita mau mengingatnya, mari kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Terus berimanlah kepada Allah yang Maha Besar. Sebesar apapun persoalan kita, Allah dan kuasanya jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Jalani hidup setiap hari dengan penuh sukacita di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kita kepada Allah, supaya jiwa kita bersukacita menaikkan pujian kepada Allah. Dan dengan hati yang bersukacita, maka imun dalam tubuh kita naik. Sehat yang ada dalam tubuh kita. Ketika kita sehat, kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani karya dan layan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap ada menjadi saksi-saksi Tuhan yang memuliakan Dia. Bukan hanya membicarakan kebesaran Allah, tetapi memuliakan dalam kehidupan nyata sehari-hari kita, yang terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita ada. Selamat berjuang menghadapi tantangan hidup ini dengan tetap percaya Tuhan Maha Kuasa. Allah akan selalu menolong kita dalam kebesaran dan kasih-Nya. Taruhlah pengharapan kepada Allah. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, ketika kita percaya akan kemahakuasaan Allah, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 64 ini dengan penuh keyakinan dan penuh rasa syukur. Bila kulihat bintang ke-8 dan bunyi guru riuh kudengar, maka kita tidak akan pernah putus heran akan keajaiban Allah.
bangkit berdiri bersama segenap umat percaya di muka bumi ini. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik dan dengan hati serta mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan doa sama. Kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, Bapa yang kami sapa dalam Kristus Yesus kekasih jiwa kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih dan kemurahan kami boleh kembali menikmati hari baru pemberian. Kami boleh mendengarkan kicauan burung, kami boleh merasakan hangatnya mentari, kami boleh merasakan sapaan dari sesama kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, alam semesta beserta dengan isinya, untuk kami nikmati. Tuhan, jiwa kami terangkat untuk menaikkan pujian kepada-Mu Bapa, ketika kami menyadari betapa kecilnya kami di hadapan Tuhan dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah, dibandingkan dengan kemahabesaran Allah yang terlihat nyata melalui ciptaan Allah, yakni alam semesta beserta dengan isinya ini. Jiwa kami tersentak, hati kami tersentuh, bersuka cita atas kebesaran ciptaan-Mu ini. Engkau mempercayakan alam beserta isinya kepada tangan manusia yang penuh dosa ini. Bapa, kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami akan dimampukan untuk menerima mandat Tuhan, mengelola alam seisinya ini untuk kepentingan banyak orang dan juga makhluk hidup yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebesaran dan kuasa Allah yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau bersyukur untuk kehidupan kami yang sudah boleh berjalan sampai dengan di hari ke-10 di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Rahmat Allah senantiasa berlaku dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani kehidupan masa depan kami yang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami memiliki pengharapan yang kuat, memiliki iman percaya kepada Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta ini. Kami percaya Engkau akan menghantar kami ke masa depan yang indah. Meski pada saat ini kami dipenghadapkan dengan pergumulan dan tantangan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami, tetapi kami bersyukur kami memiliki kekuatan yang dari Tuhan untuk kami dapat bersama-sama dengan Tuhan menghadapi tantangan dan pergumulan ini. Kami tidak berdoa untuk kami dilepaskan dari tantangan dan pergumulan, tetapi kami berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan supaya kami dapat mampu menyelesaikan persoalan demi persoalan di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, secara global kami semua
manusia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tuhan, virus yang kecil yang tidak kasat mata ini juga ciptaan. Kami percaya juga Tuhan bahwa ketika pergumulan satu datang, maka Tuhan akan membuka jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Ketika kami memohon dengan segala kerendahan hati, dengan penuh percaya bahwa kuasa Tuhan akan Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu yang taat setia mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, persoalan ini akan Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kalau vaksin sudah ditemukan, itu juga karena kemudahan Tuhan. Biarlah Tuhan pendistribusian vaksin boleh berjalan dengan lancar dan boleh menguatkan imun dalam tubuh bagi mereka yang sudah menerimanya, sehingga boleh menahan serangan virus corona ini. Dan pada akhirnya Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kekuasaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami doakan setiap insan yang terdampak COVID-19 ini, mereka yang kehilangan sanak saudara mereka, mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka kehilangan pengharapan, putus asa. Tuhan, rangkullah dengan tangan-Mu yang penuh kasih, hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka, supaya mereka disadarkan kembali untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena di balik setiap peristiwa, kami percaya tangan Tuhan penuh kuasa akan menolong umat-Mu yang menggantungkan pengharapan dan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala usaha insan di muka bumi ini Tuhan memberkati, supaya segera teratasi dan kami boleh hidup normal kembali seperti sedia kala anak-anak kami boleh kembali sekolah, suami kami, istri kami boleh kembali mendapatkan pekerjaan, semua pergaulan dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di GBIB Jemaat Ebenezer Blitar. Tuhan berkati dengan segala pelayanan yang sedang kami lakukan dan bahkan yang akan datang. Cara khusus kami berdoa untuk Pendeta Samuel Mowoka bersama istri dan anak-anak dan juga keluarga besar mereka. Tuhan memberkati segala pelayanan yang dilakukan, supaya itu juga menjadi berkat bagi segenap jemaat di tempat ini. Para presbiter, diakon, penatua, pengurus pekat, PAPTG, PPKP, PKB, PKRU, pengurus komisi, karyawan kantor, driver, dan juga kostor, setiap orang yang bersama-sama bekerja melayani Tuhan, berkatilah kami agar pelayanan kami tidak menjadi sia-sia, karena kami melandasi pelayanan ini di dalam kemurahan kasih sayang Tuhan. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk pelaksanaan serah terima dan juga ibadah utuh sambut yang kami rencanakan pada tanggal 24 Januari mendatang bagi Bapak Pendeta Samuel yang akan pindah di Jemaat Margomulyo Batu, dan juga bagi Pendeta Patricia Sakakoli yang akan memasuki di Jemaat Ebenezer Blitar. Tuhan, juga kerinduan kami bagi majelis muda yang akan melimpahkan tugas
kepada BP Mupel untuk menyaksikan acara serah terima. Tuhan, semuanya kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah acara untuk sambut dan serah terima tugas sebagai KMJ di Jemaat Ebenezer Blitar boleh berlangsung dengan baik dan lancar, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa yang jahat dan juga sakit penyakit yang berat, supaya semua yang hadir nanti dalam keadaan baik dan sehat, dan semua yang kami khawatirkan terjadi tidak akan pernah terjadi, karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga doakan bagi jemaat yang akan juga menghadiri acara ini. Tuhan memberkati mereka semua. Bapa, dimanapun hamba-Mu melayani, Engkau tetap satu yang akan mengawal dan memberkati Bapak Pendeta Samuel dan juga Ibu Pendeta Patricia Sapangkoli. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang akan mengambil bagian di dalam acara ini. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan pribadi mereka, bergumul dengan persoalan keluarga mereka. Tuhan, tolonglah Engkau campur tangan di dalam setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Tuhan, menyelesaikan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan masing-masing jemaat. Dan biarlah mereka boleh belajar dari pengalaman hidup mereka yang sudah mereka lalui di tahun yang lalu. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh sebab itu, biarlah mereka senantiasa menaruh pengharapan mereka juga kepada Tuhan yang sama di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini dan minggu yang berjalan. Dengan pertambahan usia mereka, biarlah mereka senantiasa bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan, dan mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka dengan selalu taat dan setia mengiring Engkau. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang karena sakit penyakit mereka tidak bisa bersama-sama beribadah. Mereka yang sudah sakit lama maupun yang baru sakit, yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan tolonglah Engkau memberikan pemulihan kesehatan kepada mereka. Meski tubuh mereka lemah, tetapi semangat dan jiwa mereka tetap memuji Engkau. Bapa, kami juga doakan orang tua kami yang karena usia lanjut, tubuh mereka lemah, tidak mampu duduk lama, tidak mampu beribadah bersama-sama dengan kami karena kondisi pandemi COVID ini. Tuhan, tolonglah mereka agar mereka tetap semangat, iman pengharapan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan di Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Ketika pemerintah mengusahakan yang terbaik untuk segenap warga negara Indonesia, biarlah sebagai warga negara Indonesia kami juga taat akan aturan pemerintah. Sehingga dengan kerjasama yang terjalin baik ini, maka akan terwujudlah negara Indonesia yang adil dan makmur. Rakyatnya hidup damai sejahtera, saling berdampingan satu dengan yang lain, meski kami berbeda satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga pemerintahan yang ada di kota dan kabupaten Blitar. Tuhan memberkati mereka dengan segala upaya mereka untuk berusaha memutus rantai penularan COVID-19 ini yang diusahakan oleh para medis, bahkan pihak keamanan. Mereka saling bekerja sama satu dengan yang lain. Tuhan berkati mereka supaya mereka pun juga dikuatkan oleh Tuhan, diberikan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Apabila ada anak-anak Tuhan yang hidup di pemerintahan, berkati mereka juga supaya mereka juga menjadi saksi-saksi iman dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur untuk segala kemahakuasaan Allah yang mewujud nyata di alam sekitar di mana Tuhan sudah ciptakan bagi kami manusia.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa secara berbalasan. Kita berdoa. Allah sumber berkat dan karunia yang hidup, terima kasih untuk kesadaran yang Tuhan beri, sehingga kami tahu mengucap syukur dan sanggup memberikan persembahan ini. Terimalah syukur kami, serta pakailah hidup kami sesuai kehendak-Mu, yang menginginkan kami hidup dalam kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan. Saudaraku, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, itu dapat kita rasakan melalui kehadirannya di dalam kehidupan kita dan melalui alam semesta. Oleh sebab itu, marilah kita memuji dan membesarkan Allah
dengan kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. Mari kita angkat hati dan arahkan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.